Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, seperti yang Bu Yulia sampaikan tadi bahwa pelajaran kita kali ini adalah tema 6, yaitu lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Kita masih berada di subtema 1, yaitu lingkungan rumahku, dan di pembelajaran 5. Oke. Materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, ungkapan sehari-hari terkait dengan kalimat petunjuk, pengurangan bilangan cacah dengan bantuan benda konkret yang nanti akan belajar dengan soal cerita, kemudian dilanjutkan kerjasama yang masuk di pembelajaran 6. Simak videonya baik-baik sampai selesai ya. Perhatikan gambar di layar. Di situ terdapat gambar kamar mandi. Nah, kamar mandi itu adalah salah satu ruangan yang ada di dalam rumah ya. Kemarin kita sudah belajar nama-nama ruangan di dalam rumah beserta dengan fungsinya. Sekarang perhatikan teks yang ada pada halaman 25 atau seperti yang terlihat di layar. Judulnya adalah menjaga kebersihan kamar mandi. Di sana nanti kita akan belajar bagaimana itu menjaga kebersihan kamar mandi, dan di sana juga ada beberapa kalimat petunjuk. Perhatikan dengan cermat ya. Menjaga kebersihan kamar mandi. Kamar mandi untuk membersihkan diri. Kamar mandi haruslah bersih. Kita tidak dapat membersihkan diri di kamar mandi yang kotor. Kamar mandi dibersihkan dengan teratur. Lantai kamar mandi disikat agar tidak licin. Bak mandi dikuras bila air telah kotor. Simpan sabun dan sampo pada tempatnya. Sabun atau sampo yang tercecer membuat lantai licin. Beri kamar mandi pewangi atau kapur barus. Pewangi membuat kamar mandi tidak bau. Nah, itu tadi disebutkan beberapa cara untuk menjaga kebersihan kamar mandi. Dibersihkan secara rutin dan menutup botol sampo atau sabun ketika sudah selesai digunakan. Selanjutnya, perhatikan buku paket halaman 27. Di sana kita akan belajar matematika, yaitu pengurangan bilangan cacah dengan bantuan benda konkret. Nah, di halaman tersebut ada sebuah soal. Ibu selalu memiliki persediaan kapur barus. Kapur barus membuat kamar mandi wangi. Namun kapur barus mudah menguap dan habis. Sebelumnya, ibu memiliki 36 butir kapur barus. Ibu telah memakai 13 kapur barus. Berapa sisa kapur barus yang tersedia? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa lihat gambar kapur barus atau kamper yang sudah ada di layar. Yang disilang artinya adalah yang dikurangi, yaitu tadi sebanyak 13 kapur barus. Sehingga yang harus kita hitung adalah yang tidak disilang. Oke, anak-anak perhatikan angka di bawahnya. Di bawahnya ada angka 36 dikurangi 13 sama dengan titik-titik. Kita buktikan dengan menghitungnya terlebih dahulu atau bisa juga dengan mengerjakan dengan cara bersusun panjang. Ini dia, kita hitung bersama-sama yang tidak disilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi 36 dikurangi 13 ada 23. Kemudian kita bisa pastikan dengan mengerjakannya dengan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Ingat, ketika kita akan mengerjakan soal dengan cara bersusun panjang maupun cara bersusun pendek, tentukan dulu mana puluhan, mana satuan. Yang di belakang selalu satuan, paling belakang adalah satuan. Di
sampingnya atau yang depan ini adalah puluhan. Dari sini anak-anak nanti tinggal dengan mudah memasukkan angka 6 di satuan dan angka 3 di puluhan. Di sini sudah dituliskan ya. Untuk 13 berarti yang satuan adalah 3, yang puluhan adalah 1. Dituliskan satuan lurus dengan satuan di bawahnya ke bawah. Kemudian yang puluhan juga lurus puluhan dengan puluhan. Karena dikurangi jangan lupa tuliskan tanda seperti ini. Kemudian kita hitung. Sebenarnya ini kita menghitung 36 dikurangi 13. Tapi karena ada 2 angka, kita hitung satu-satu dulu dari yang paling belakang. 6 dikurangi 3 ada 3. Bisa juga kita menghitungnya dengan jari ya. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 2 puluhan dan 3 satuan sama dengan 23. Kemudian yang cara bersusun pendek sama juga kalau di buku paket dipisahkan antara puluhan dan satuan. Namun ketika anak-anak nanti mengerjakan di buku tulis ketika suatu saat sudah berangkat sekolah, ini bisa juga dituliskan dengan cara seperti ini. 36 dikurangi 13 tanpa kotak ya. Ini sama artinya. Tadi 6 dikurangi 3 adalah 3. 3 kurangi 1 adalah 2. Hasilnya akan sama ya. Sama. Dan anak-anak tolong dibiasakan ketika mengerjakan soal dimanapun selalu ditulis langkah-langkahnya ya. Nah nanti kita akan coba juga. Bu Yuli akan pilih satu soal di sini. Oke, pilih angka yang sini ya. Ini ada 39 dikurangi 30. Kita tulis dulu yang depan puluhan atau boleh juga ditulis dari belakang ya. Supaya lebih yakin dan tidak keliru bahwa yang paling belakang adalah satuan. Kemudian yang belakang adalah satuan yaitu angka 9. Yang depan adalah puluhan yaitu angka 3. Di bawahnya yang satuan adalah 0, tetap kita tulis 0. Kemudian yang puluhan adalah angka 3 juga. Jangan lupa dituliskan juga di sini satuan, di sini puluhan. 9 dikurangi 0 sama masih 9. 3 dikurangi 3 habis. Boleh di sini dituliskan 0 juga, tidak dituliskan juga tidak apa-apa. Tapi di jawaban akhirnya jawabannya adalah 9. Seperti ini untuk yang cara bersusun panjang. Kemudian kita menuju ke yang bersusun pendek. Kita coba yang di sini ya. 42 dikurangi 31. Di sini bisa juga sambil berlatih tanpa garis. Seperti ini. 2 dikurangi 1 adalah 1. 4 dikurangi 3 adalah 1. Di sini sama. 2 dikurangi 1, 1. 4 dikurangi 3, 1 juga. Hasilnya akan sama ya anak-anak ya. Oke, nanti anak-anak bisa berlatih mengerjakan soal yang ada di buku paket ini. Ini ada di halaman 28 dan juga 29. Selanjutnya kita mulai di pembelajaran 6. Di situ terdapat gambar gudang. Gudang adalah salah satu ruang di rumah kita juga. Di sana gudang itu biasanya digunakan untuk menyimpan barang yang tidak terpakai. Menyimpan barang di gudang tidak dilakukan dengan sembarangan. Ada hal penting yang harus diperhatikan. Hal itu adalah barang yang berat atau besar diletakkan di pojok gudang. Selanjutnya, mainan diletakkan pada satu tempat. Ketiga, koran dan buku tidak diletakkan di lantai. Dan yang terakhir, barang yang masih digunakan diletakkan di dekat pintu. Dalam merapikan ataupun menyimpan barang di gudang, ini biasanya dilakukan dengan bekerja sama dalam anggota keluarga tersebut. Biasanya ibu nanti merapi-rapikan buku-buku atau koran atau barang-barang lain yang sudah tidak terpakai. Kemudian kakak dan juga adik merapikan mainan-mainan itu yang sudah tidak terpakai dan nanti akan dimasukkan ke dalam kardus. Dan tugas ayah adalah menyimpan barang-barang yang ada di gudang dan disusun secara rapi seperti cara menyimpan barang yang sudah kita bahas tadi. Perhatikan gambar berikut ini. Di sana ada gambar anak yang tidak mau bekerja sama.
Nah, ceritanya ayahnya sedang menerima banyak paket kiriman. Harry sedang membaca koran anak. Harry tidak mau membantu ayah. Nah, yang seperti ini berarti tidak termasuk sikap yang mau bekerja sama. Ini termasuk sikap yang baik atau tidak ya anak-anak? Ini adalah perilaku yang tidak baik karena dia tidak mau bekerja sama. Ini tidak perlu ditiru ya. Selanjutnya kita akan mengulang kembali mengenai pengurangan bilangan cacah, tapi kali ini dengan soal cerita. Di layar sudah terlihat ada soal. Ibu membeli 34 telur, ibu menggoreng 10 telur. Berapa banyak telur yang tersisa? Nah, ini di sini ditulis dulu diketahuinya berapa. Ibu memiliki 34 telur. Kemudian ibu menggoreng 10 telur. Ditanyakan apa? Banyak telur yang tersisa. Ini banyak telur yang tersisa ya. Kemudian jawabannya banyak telur yang tersisa. Kita tulis dulu 34 dikurangi berapa tadi? 10 sama dengan 24. Telur yang tersisa adalah 24. Nah, kita akan berlatih dulu caranya. Caranya bagaimana Bu mengerjakannya? Nah, kita mau tetap menuliskan seperti ini. Kemudian kita boleh membuat cara bersusun pendek. Jadi di sini contohnya ya, 34 dikurangi 10. Jangan lupa tanda ininya. Kuranginya, kemudian 4 dikurangi 0, 4. 3 dikurangi 1, 2. Nah, ini hasilnya nanti kita tuliskan di sini. Kemudian ada soal juga di sini di bawahnya. Bu Yuli akan berikan contoh kembali. Di situ ada Pak Somad memelihara 28 ayam. Nah, kita lihat selanjutnya. Diketahui tadi adalah Pak Somad memelihara 28 ayam ya. Kemudian ditanyakan berapa sisa ayam. Dan dijawab banyak ayam yang tersisa adalah caranya ada 28. Kita tuliskan. Di sini boleh 28 dikurangi 10 karena suatu penyakit ayamnya mati sama dengan titik. Kita boleh buat bersusunnya di sini 28 kurangi 10. 8 kurangi 0, 8. 2 dikurangi 1, 1. Hasilnya adalah 18. Jadi sisa telur yang tersisa adalah sisa ayam yang tersisa adalah 18. Ditulis ya. Sisa ayam sama dengan 18. Begini. Nah, ini anak-anak perlu biasakan seperti ini ketika nanti menjawab soal baik dalam ujian ataupun saat ulangan. Seperti itu ya. Sekarang kalian sudah paham ya, sudah bisa dengan apa yang tadi kita pelajari bersama tentang pengurangan bilangan cacah, baik yang dengan cara bersusun panjang maupun bersusun pendek. Yang paling penting adalah tidak salah dalam menempatkan nilai tempat bilangan, itu yang paling penting. Selanjutnya, yang satuan dikurangi dengan satuan dan yang puluhan dikurangi dengan puluhan. Perhatikan dan kerjakan dengan teliti. Kemudian yang satu lagi adalah kalimat petunjuk. Nanti anak-anak bisa mengulang kembali apa itu kalimat petunjuk, bagaimana tanggapannya. Ada pertanyaan anak-anakku sekalian? Apabila ada pertanyaan nanti bisa minta tolong kepada Bunda dan Ayah untuk menanyakan kepada Bu Yule ya. Pembelajaran hari ini dirasa cukup dulu. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Jika tidak perlu sekali atau tidak ada keperluan mendesak, silakan tetap berada di rumah. Ketika harus keluar rumah, maka silakan gunakan masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.